Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 14 Februari 2021. Yang pertama, ibadah minggu. Majelis GKJ Jebres Surakarta memutuskan 1. Ibadah minggu hari ini tanggal 14 Februari 2021 dan Minggu 21 Februari 2021 masih dilaksanakan secara online. 2. Untuk ibadah onsite atau ibadah reguler direncanakan akan dibuka kembali pada tanggal 28 Februari 2021. Harap menjadikan perhatian, dukungan, dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi tersebut demi keselamatan bersama. 2. Persiapan ibadah onsite atau ibadah reguler. Diberitahukan kepada semua jemaat untuk mempersiapkan diri dalam ibadah onsite atau ibadah reguler yang akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2021 dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi Bapak, Ibu, serta saudara yang sedang sakit atau kurang sehat, dimohon untuk ibadah online di rumah. 3. Persembahan tanggal 1 Februari sampai dengan 9 Februari 2021. 1. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp3.245.000. 2. Persembahan janji iman sebesar Rp4.060.000. 3. Persembahan ibadah minggu sebesar Rp1.648.000. 4. Persembahan perpuluhan sebesar Rp2.280.000. 5. Persembahan rebon sebesar Rp35.000. 6. Pendadaran sebesar Rp60.000. 4. Mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. Yang terakhir, yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini, beliau Pendeta Justin Niaga Simanjuntak, SSI MPDK dari GKJ Petoran. Demikian berita gereja kami sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, serta saudara di luar jemaat GKJ Jebres yang mengikuti ibadah online hari ini. Majelis GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam syukur atas kasih Kristus kita diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk membebaskan dan memulihkan kita, umat manusia. Mari kita siapkan hati kita
untuk ikut ambil bagian dalam ibadah sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kalender gerejawi, ibadah hari ini adalah akhir dari siklus Natal. Kita akan segera memasuki masa-masa perenungan yang sangat penting sehubungan dengan penghayatan mengenai penderitaan dan kemenangan Kristus. Hari ini sering disebut Minggu Transfigurasi, di mana Yesus Kristus segera memulai sebuah perjalanan kemuliaan sebagai anak domba yang dengan rela masuk ke dalam suatu penderitaan demi keselamatan kita. Transfigurasi ini ditandai oleh peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung yang menegaskan tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Tentu banyak sekali kekurangannya. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita mohon ampun kepadanya, kita mengakui segenap kekurangan-kekurangan kita, dan kita mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita memuji nama Tuhan di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan kami ya Tuhan, manusia yang berlumuran dosa. Kini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Mari kita berdoa. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami menyadari bahwa kami penuh kekurangan di hadapan-Mu. Maka daripada itu ya Bapa, kami memohon ampun dan kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersujud dan mengakui dosa-dosa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya dalam kemurahan dan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau memulihkan dan melayakkan kami di dalam pengampunan-Mu. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mengakui dosa-dosa kita, maka Ia setia dan adil untuk memberikan kita berkat-berkat karunia. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bagi setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, diberi anugerah dari Tuhan. Sebagaimana sabda Tuhan dalam surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 demikian. Sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu,
dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian berita anugerah dari Allah bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki liturgi Sabda dan kita bersama-sama hendak berdoa kepada Tuhan dalam doa syafaat dan epiklese. Saya hantarkan. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami adalah sebuah anugerah daripada-Mu, di mana kami diberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah dunia, dan kami diajak untuk bersama-sama menjadikan rahmat-Mu ada di tengah-tengah dunia. Maka daripada itu ya Bapa, kami menyerahkan keluarga kami, keluarga besar kami, GKJ Jebres, di dalam kuasa tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan orang tua kami, berkati Tuhan sanak saudara kami, seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan angkat pergumulannya, yang membutuhkan pekerjaan juga Tuhan lapangkan jalan, sehingga semua dapat menjadi damai sejahtera. Ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya gereja kami, seluruh jemaat Tuhan di GKJ Jebres ini di dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau panggil secara khusus dalam pelayanan, baik itu sebagai pendeta, penatua, diaken di tempat ini, maupun seluruh bebadan-bebadan, komisi-komisi yang ada di gereja ini. Kami mohon berkat-Mu, agar pelayanan yang ada di tempat-Mu ini Tuhan, menjadi rahmat Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dan sukacita daripada Allah hadir di tengah-tengah kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pendidikan Kristiani di Kota Surakarta maupun lembaga-lembaga kesehatan Kristiani, juga Tuhan berkati di tengah-tengah perjuangannya untuk melayani Tuhan di bidang mereka masing-masing. Tuhan tolong. Kami percaya bahwa Tuhan memakai lembaga-lembaga ini agar menjadi rahmat-Mu, penerang bagi Kota Surakarta. Berkatilah. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini. Tetapi kami percaya Engkau telah menunjuk para pemimpin-pemimpin di negeri kami ini. Tuhan tolong sehingga apapun yang dilakukan agar membawa damai sejahtera juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan jajaran-jajarannya, dan apapun yang menjadi program-programnya. Kami percaya Engkau memakai, Engkau memberkati, sehingga semua program-program ini hanya untuk kemaslahatan dan mewujudkan damai sejahtera. Demikian juga Tuhan program vaksinasi nasional, Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan berkati. Kami percaya Engkau tutup bungkus sehingga program ini menjadi alat di mana nama-Mu sendiri Tuhan yang nantinya akan dipermuliakan. Tolonglah Tuhan, sehingga program ini dapat berhasil, sehingga nama-Mu juga yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua, khususnya Tuhan, anak-anak-Mu di GKJ Jebres ini. Tolonglah kami, berkatilah kami, kuatkan kami, agar kami tetap mampu melaksanakan tanggung jawab kami sebagai orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih.
kami mohon berkat-Mu. Bapa Surgawi, demikian juga sebentar lagi kami hendak mendengarkan taburan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman-Mu ini. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, biarlah ini menjadi rahmat bagi kami. Dan kami percaya pula Engkau sendiri yang akan memberkati. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan yang bukan siapa-siapa, menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, inilah doa kami. Dan kami percaya Engkau sendiri yang memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua demikian firman-Nya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah Allah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Dan ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang kita terima daripadanya. Dalam Minggu Transfigurasi ini, tema kita yaitu mengalami kemuliaan Allah dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagaimana kita mengalami kemuliaan Allah dalam hidup? Karena apa? Karena seringkali, bahkan sampai detik ini, kita seringkali mengalami penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan yang tidak ringan. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, mau keluar takut, mau aktivitas takut. Ini menjadi persoalan bagi kita, bahkan tidak hanya persoalan bagi kita di tempat ini di GKJ Jebres, tidak hanya di kota Surakarta, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Semua orang mengalami pergumulan yang sama. Kita terbatas. Terus bagaimana kita bisa mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan kita?
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu nats penting yang saya mau bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudaraku, yaitu pada ayat yang kelima. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Di sini menarik Bapak Ibu Saudaraku. Menariknya apa? Ternyata murid Tuhan Yesus dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata untuk mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan, yaitu apa? Kata kuncinya di sini, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami di tempat ini." Berbahagia. Pertanyaannya saudaraku, berbahagia itu, definisi berbahagia apa? Apakah ketika kita menerima berkat, kita berbahagia? Apakah ketika kita menerima kesehatan, kita lalu berbahagia? Ketika kita menerima penyertaan Tuhan yang luar biasa, kita berbahagia? Apakah hal-hal yang enak-enak itu dikatakan kita harus berbahagia? Ternyata tidak, saudaraku. Ternyata di sini para murid Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa situasi berbahagia tidak harus selalu dibarengi dengan satu kecukupan. Tidak harus selalu dibarengi dengan kemudahan, tidak. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan mereka bersama dengan Yesus di mana? Di gunung yang tinggi. Bayangkan saudaraku, di gunung yang tinggi. Bukan seperti sekarang kalau mau hiking begitu ya, mempersiapkan bawa bekal dan sebagainya, di sana nonton pemandangan yang indah, tidak Bapak Saudaraku. Mereka dadaan dijawil Tuhan Yesus, "Ayo melu aku." Ikut Tuhan Yesus bertiga kemana? Ke gunung yang tinggi. Situasinya di sana apa? Sepi. Tidak ada keramaian, tidak ada teman. Mereka cuma diminta duduk, mereka diminta berdoa. Apa yang terjadi? Kehidupan mereka sendirian. Tidak ada makanan, tidak ada pakaian yang mereka siapkan, karena memang tidak ada persiapan-persiapan apapun. Bahkan, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan mereka di atas gunung tentu sangat terbatas. Tetapi di sini, saudaraku, ungkapan Rasul Petrus menguatkan kita dengan situasi yang tidak mudah, dengan situasi yang tidak punya, dengan situasi yang terbatas, tetapi Petrus bisa mengatakan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Walaupun di sini sepi, walaupun di sini tidak ada apa-apa. Aku berbahagia. Why? Mengapa? Pertanyaannya. Karena mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ini loh saudaraku. Mereka melihat apa? Melihat Tuhan Yesus dikelilingi siapa? Dikelilingi oleh, situ katakan Elia dan Musa. Mereka melihat penampakan itu. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat nilai-nilai lain. Walaupun aku terbatas, walaupun aku tidak punya, walaupun aku sendirian, tetapi aku berbahagia karena apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Dan ini menjadi apa? Pancatan kehidupan daripada para murid. Mereka berbahagia walaupun mereka terbatas. Jadi definisi berbahagia bukan berarti harus selalu cukup. Definisi berbahagia bukan harus selalu sehat, keinginannya seperti itu. Tetapi ternyata kehidupan seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi Rasul Petrus dan murid-murid yang lain mengajak kita bersama apa? Berbahagia. Ketika kita bisa berbahagia, maka kita bisa mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tentu banyak sekali pergumulan-pergumulan. Situasi yang tidak mudah, ekonomi turun, betul? Iya, nggak ada ekonomi yang nggak turun. Semua berdampak, gereja pun berdampak, betul kan? Betul Bapak Majelis ya? Betul, iya kedampak. Biasanya bisa bersama-sama, biasanya bisa rangkulan, biasanya bisa berjumpa. Sekarang begini, betul tak? Jauh-jauhan, gitu. Biasanya kalau kita ibadah, banyak, sekarang dibatasi, digangi. Betul kan? Iya. Bahkan ketika kita mengalami situasi, ternyata harus online saja.
Ini loh, tetapi apakah itu mengurangi rasa bahagia? Tidak, saudaraku. Bahagia tidak diukur dari itu. Bahagia ketika kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bahagia ketika kita bisa merespon kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bisa merespon kehendak Allah, maka lihatlah anugerah Allah yang maha besar ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita mengalami pergumulan, bisa jadi. Ketika saat ini kita mengalami keterpurukan, bisa jadi. Kita mengalami kesulitan, bisa jadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Ehye asyir ehye. Aku adalah aku ada. Aku ada untukmu. Aku ada, selalu ada bagimu. Aku ada, bahkan ada di depanmu. Tidak hanya di depanmu, tetapi aku ada di tengahmu. Bahkan tidak hanya di tengahmu, aku pun menggendongmu. Aku ada dalam setiap langkah hidup kita. Aku ada. Karena aku adalah ehye, asyir ehye. Aku adalah aku ada. Aku ada dalam bebanmu. Aku ada dalam penderitaanmu. Aku merasakan apapun yang dialami oleh umatku. Bahkan kayu salib pun, kematian pun aku lakukan untuk siapa? Untuk menyatakan bahwa aku ada bagi manusia. Ini makna daripada transfigurasi. Bahwa Allah ada bagi saya dan saudara, maka patutlah kita berbahagia. Oke, saat ini kita mengalami pergumulan. Oke, bisa jadi kita mengalami kesulitan. Ya, tetapi rahmat Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Amin. Ini yang harus kita pegang teguh. Bahwa kasih setia Tuhan selalu ada. Aku ada bagimu, walaupun seringkali engkau menganggap aku tak ada, tetapi aku tetap ada. Ini loh Allah kita luar biasa. Allah ada bagi saya dan saudara. Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun persoalan kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, mari kita tetap bersyukur melihat karya Allah seperti para murid tadi loh. Mereka kesepian, mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak bawa bekal. Mereka kedinginan di atas gunung, tetapi mereka apa? Mereka bisa berbahagia loh. Ketika mereka berbahagia, mereka mengalami kemuliaan Allah di dalam kehidupan Allah kita. Ketika kita berbahagia, apa yang terjadi? Senyum kita tetap bisa dipandang. Wow, orang Kristen, walaupun punya pergumulan, hidupnya tetap suka cita. Wow, itu yang perlu kita perhatikan. Bahwa apa? Bahwa Allah tetap menyertai kita. Ada kekuatan, saudaraku. Ayo, saat ini, seperti para murid yang terbatas, ayo saat ini mungkin kehidupan kita tertimpa sakit penyakit. Oke, saat ini kita mengalami pergumulan apapun itu. Tetapi saya mau matur kepada Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita tetap berbahagia. Karena Allah kita adalah ehye, asyir ehye. Allah kita ada bagi kita semua. Maka patutlah kita berbahagia. Seperti para murid juga berbahagia. Sehingga ketika kita berbahagia, kita bisa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, lihat masa depan. Karena Allah memberikan masa depan bagi kita. Allah yang tidak pernah tinggal diam. Maka apapun keadaan kita saat ini, kita serahkan kepada Tuhan. Seperti para murid yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah manusia. Maka mari kita menyediakan diri di dalam kehidupan kita untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan menyertai. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tanggapi dengan firman Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Baru 91 ayat yang pertama dan yang kedua. Anugerah kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kali kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saudara sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa saudara berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah saudara juga sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah saudara sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir, apakah saudara juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan agar supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Angkat hatimu, angkat pada Tuhan, ucaplah syukur, syukur kepadanya. Sungguh pantaslah Bapa Maha Kuasa, sungguh pantaslah kini dan abadi, dan dimanapun bersyukur padanya. Kami bersyukur atas ciptaanmu, atas kasih-Mu
dan perjanjian-Mu, atas Putra-Mu, Yesus Juru Selamat, atas Roh Kudus dan segala rahmat, kami bersyukur padamu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan dan dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah, sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Diberkatilah roti dan anggur ini agar menjadi sarana penguatan iman kami di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Maka terimalah dan makanlah roti ini sambil mengingat dan percaya bahwa kematian Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Makanlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Maka terimalah anggur ini sambil mengingat dan percaya bahwa kematian Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Terimalah dan minumlah.
Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, kami telah menerima rahmat-Mu melalui pelayanan sakramen perjamuan ini. Biarlah melalui roti dan anggur yang kami terima, menjadi kekuatan, menumbuhkan iman percaya kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat kasih Tuhan, dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur dalam ibadah online hari ini. Marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Kita akan memuji dari pengucapan syukur dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam Tuhan. Ya Tuhan, terimalah pemberian kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk mempersembahkan diri kami demi ibadah yang sejati kepadamu dalam hidup sehari-hari. Engkau telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Jadikanlah serta kuduskanlah persembahan ini sehingga bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucap syukur dengan lantunan pujian Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan yang keempat. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketikanya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan iman kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita undur dari tempat ibadah ini, sekali lagi marilah kita selalu bersyukur agar kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Maka pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kudaki jalan mulia, tatap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan.